Dunia pendidikan kembali berduka. Tindakan kekerasan di institusi pendidikan kembali merenggut nyawa. Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, seorang siswa meninggal karena diduga diberi hukuman squat jam sebanyak 100 kali oleh sang guru. Anak saya waktu masih sakit, dia bilang, "Mak, kakiku sakit sekali. Penjarakanlah gurunya itu, Mak. Biar jangan dia biasa begitu." Jadi kami memohon kepada pihak hukum, tolong kasus ini diusut supaya kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi. Tidak lama, Dewan Pendidikan Deli Serdang langsung menonaktifkan sementara guru SMP Negeri 1 Sinembah Tanjung Muda yang berstatus masih honorer tersebut. Pada saat pembelajaran, siswa tersebut mendapat tugas belajar yang tidak dikerjakan. Sehingga oknum guru meminta kepada siswa yang tidak mengerjakan hukuman apa yang pantas. Maka si siswa menjawab, "Bu, sekuat jam," dan itu diaminkan oleh guru tersebut dengan jumlah 100 kali. Namun dalam bahasa tersebut si guru menyatakan 100 kali itu boleh istirahat apabila kelelahan. Guru tersebut langsung kami nonaktifkan karena yang bersangkutan adalah guru honor. Kami nonaktifkan yang pertama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua supaya guru tersebut lebih fokus menghadapi permasalahan itu. Untuk memperkuat sejumlah bukti, tim gabungan dari RS Bayangkara tingkat 2 Medan, Polda Sumut dan Polresta Deli Serdang melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam RSS untuk otopsi pada jenazah korban. Kegiatan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dan juga hal yang terjadi yang selama ini. Untuk proses ekshumasi, nanti dokter forensik yang secara detail akan menyampaikan bagaimana seperti apa sehingga anak-anak kita bisa meninggal dunia. Kabar duka dari dunia pendidikan juga datang dari Blitar, Jawa Timur. Korban berinisial KAF tewas setelah dilempar papan kayu berpaku yang mengenai kepalanya oleh pendamping pondok pesantren. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menemukan fakta bahwa hal tersebut terjadi karena emosi akibat para santri tidak segera sholat duha usai kegiatan olahraga. Pagi itu sekitar jam 6 atau jam 7, santri itu diingatkan oleh salah satu ustadznya untuk segera mandi karena ada jam kunjungan dari orang tuanya dan sholat duha. Karena santri tersebut tidak segera meninggalkan mainnya, kemudian ustadz tersebut mengambil kayu dan dilemparkan ke santri tersebut. Nah, kebetulan pada saat itu korban lewat. Akhirnya korban itu lewat dan mengenai kepala bagian belakang kayu tersebut ada pakunya. Kepergian korban KAF menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Pihak UPT PPA Kabupaten Blitar pun mendatangi keluarga korban santri untuk pendampingan hukum dan psikologis. Melalui unit PPA, pihaknya juga berharap agar proses hukum terus berlanjut. Jika itu kekerasan baik disengaja atau tidak, itu kan pidana. Jadi harapannya bahwa ketika ada proses-proses yang sudah disepakati oleh keluarga, namun demikian kami berharap bahwa kekerasan di pondok itu bisa dicari solusi terbaik lah, harusnya ke proses hukum. Kedua kasus ini menambah deretan panjang kasus kekerasan di dunia pendidikan, menunjukkan bahwa masalah ini semakin serius dan perlu mendapat perhatian lebih. Berdasarkan data Kompas.com, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menemukan lonjakan kasus kekerasan di sekolah selama 3 bulan terakhir, yaitu dari Juli hingga September 2024.
Retno Listiarti, Ketua Dewan Pakar FSGI, mengungkapkan bahwa pada bulan September 2024 saja tercatat ada 6 kasus kekerasan seksual, 5 kasus kekerasan fisik, dan 1 kasus kekerasan psikis di lingkungan sekolah. KPAI menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam menangani masalah anak berhadapan dengan hukum. Hukuman yang bersifat kekerasan tidak hanya merugikan anak, tetapi juga tidak efektif dalam mengubah perilaku mereka. Ini terjadi karena ada fenomena relasi yang tidak setara antara guru dengan murid. Tetapi di luar itu semua karena memang harusnya konsep pendidikan yang diajarkan di sekolah itu lebih kepada pendekatan yang humanis, ya, pendekatan yang edukatif. Dan tentu saja pendekatan yang suportif. Modus kekerasan tentu saja tidak akan menghasilkan sebuah pendidikan yang tepat. Kenapa? Karena tentu saja kondisi hari ini dengan dulu berbeda. Hari ini anak-anak kita adalah anak-anak Gen Z, anak-anak yang generasi alpha yang mungkin mereka memang memiliki karakter yang berbeda. Sehingga guru harus menyesuaikan dengan metode dan juga guru harus memperhatikan aspek-aspek humanis pada anak. Rentetan kasus kekerasan di lingkungan sekolah atau yang melibatkan pendidik dan siswa seolah tak dapat dihentikan. Kondisi ini harus menjadi alarm keras bagi pendidikan nasional. Kesadaran tentang nilai-nilai kemanusiaan perlu dikembangkan lebih serius.